temanya untuk masa COVID ini buat semua orang sudah alert, pakai tanda seru, get ready untuk kebiasaan baru. Memang kita tidak bisa sendiri, tentu kita harus memanfaatkan semua sektor yang ada di kita termasuk teknologi. Apa sih sebetulnya Mas Supri kita harus tahu dulu kenapa kita harus get ready, harus bersiap, harus banyak berkomunikasi dan belajar hal-hal baru. Kita tahu COVID-19 ini sedang terjadi. Sebetulnya sejak Desember sudah ada isu-isu mengenai COVID-19, tapi sejak bulan Maret ya, Indonesia sudah mencanangkan bahwa kita aware terhadap COVID-19. Lalu ada beberapa data juga menunjukkan bahwa urbanisasi sekarang sedang masif terjadi hingga tahun 2025 dan perubahan banyak sekali terjadi di beberapa sektor sehingga mengalami tren. Dan kebetulan COVID-19 ini menjadi akselerator yang paling cepat. Mungkin kawan-kawan di pemerintahan daerah dan kawan di sektor industri juga banyak sekali sudah membuat plan tahun ke depan seperti apa, tapi sekarang ada akselerator COVID. Mas Supri, dengan adanya COVID-19 itu kita mengalami beberapa fase yang harus kita hadapi. Sehingga ada adaptasi new habit pasca COVID-19 ini yang pastinya memberi pengaruh signifikan ya bagi masyarakat, dunia industri, dan pemerintah. Fase pertama itu COVID pandemi pada saat sekitar bulan Maret ya, Februari, Januari juga sebetulnya sudah ada isu untuk COVID itu. Lalu pada bulan Maret, pemerintah Indonesia mulai memberlakukan lockdown yang kita kenal sebagai PSBB. Dan baru-baru ini mulai dibuka dengan beberapa protokol yang harus dijaga ketat dan kita semua unsur masyarakat, pemerintah dan industri tidak boleh merasa lelah berhenti untuk melakukan sosialisasi itu. Dan tentunya fase ini nih yang harus kita sambut sekarang, fase adaptasi untuk menghadapi new habit. Dan pemerintah, industri serta masyarakat harus bekerja sama. Kemampuan merespon pergeseran tren ini akan menjadi kunci kita berhasil atau tidak keluar dari sini atau menghadapi tren baru. Sekarang kita kenali dulu deh, tren apa sih yang ada? Seperti kita tahu semua ya, working at home, everything is at home, learning at home, studying at home, stay at home menjadi salah satu lifestyle. Gaya hidup ini mau untuk bekerja, untuk ya sekedar menghabiskan waktu atau bahkan bermain-main itu semua dilakukan di rumah. Terus lifestyle yang kedua, go online, virtual. Semua sekarang virtual, termasuk arisan, Mas. Kalau belanja yang tadinya sebulan sekali, belanja dengan digital, sekarang mungkin sehari 3 kali. Ibu-ibu juga ya, Mbak, sekarang sudah tidak memasak, semuanya ya order saja benar. Ada. Jadi go online secara virtual itu sudah tidak bisa lagi dihindari, karena masyarakat menghindari kontak fisik, beralih ke online dan digital. Tentunya dicari yang paling mudah. Terus lifestyle yang ketiga nih, ada new consumption habit. Apa sih yang paling ada pergeseran di situ? Apa sekarang yang menjadi populer ya? Mulai ada dari kebutuhan tentang makan, kesehatan, keamanan, atau konsumsi barang lain yang kalau bisa hari ini ada, apa yang dilihat bisa ada sekarang atau hari ini atau besok gitu. Jadi ada pergeseran tren juga, sudah tidak lagi perlu gaya dengan style-style tertentu karena memang harus pergi, tapi sekarang dengan duduk di rumah semua ada dan itu menjadi new consumption habit yang baru. Lalu yang keempat ini yang selalu ada good story di balik bad story. Saya rasa Indonesia, karena ini Indonesia akan tangguh, jadi ada empathic society. Kalau Bapak Ibu lihat sekarang di Facebook itu selalu ada ya, berputar terus tuh ajakan-ajakan untuk memberikan social action. Kita bisa, saya sendiri dan beberapa saudara itu, kalau ada kita bisa, saya berhenti dulu sebentar untuk membaca. Ini ada apa? Lalu kita bersama-sama menggerakkan hati nurani kita dan orang lain influencing hal-hal baik bisa dilakukan ya. Lalu tentunya menjadi tantangan sendiri nih perubahan dan peluang digitalisasi setelah masa COVID ini. Kita tahu kan data bicara ya dari data BPS, data-data survei yang lain. Urbanisasi masif sedang dan akan terjadi secara besar-besaran 68%. Kemungkinan besar 68% itu akan tinggal di kota, setidaknya sampai dengan 2025. Lalu kita tahu produktivitas sama pendapatan produk baru digital akan menjadi hal yang utama dengan adanya transformasi digital 30% bahkan. Dan yang terakhir, Indonesia GDP akan lebih didorong karena adanya digital service. Nah ini juga harus kita siasati. Lantas yang menjadi pertanyaan Mas Supri, bagaimana
Dan dari tadi keterangan Ibu Airin, Pak Rizal, ya, Pak Semi, itu jelas sekali. Setidaknya langkah dan mindset yang bisa dimulai adalah kita paham. Yang bisa membuat kita menjawab semua tantangan-tantangan yang tadi itu adalah melakukan sinergi atau kolaborasi di antara banyak pihak, tidak hanya satu atau dua pihak. Dan tentunya juga dibarengi dengan spirit untuk selalu agile dan berubah. Ini masa ini kita tidak tahu kapan akan berakhir dan apa-apa saja yang akan datang menyertai sebagai impact. Jadi kita memang harus menumbuhkan prinsip agility ya, bahwa kita memang siap berubah. Dan Indosat Mas Supri tentu harus menjawab kebutuhan dan ekspektasi terhadap ini. Dan karena kebetulan Bapak Ibu di sini adalah pemangku jabatan yang berpengaruh dan berkegiatan sangat erat dengan Smart City. Sebetulnya Smart City sudah dimulai dari beberapa tahun lalu, dan Smart City ke depan tidak akan keluar dari pilar-pilar yang sudah dicanangkan, tetapi mungkin ada unsur sinergisitasnya yang semakin diperkuat. Apakah kita siap? Ya, seperti kita tahu, pilar Smart City itu ada smart people. Dulu kita melakukan literasi agar semua masyarakat memahami digital dengan cepat. Itu kayaknya kita melalui seminar, pendidikan-pendidikan di sekolah, itu cukup memakan waktu banyak ya. Tapi sekarang semua dalam hitungan detik harus belajar Smart City. Semua media digunakan sebaik mungkin. Jangankan orang tua, jangankan golongan angkatan bekerja. Sekarang anak-anak SD aja mainannya sudah digital device, Mas. Ya, betul. Jadi mau tidak mau kita harus bisa juga mendorong semua agar smart people. Tentu di sini pemerintahan juga sebagai pengelola tata kelola kota juga akan apply smart governance. Pilar selanjutnya smart mobility, smart environment, smart living, smart economy. Semuanya harus bersinergi. Jadi tidak mungkin lagi pemerintah berdiri sendiri. Karena di sana ada masyarakat yang harus kita berikan pelayanan dan tanggung jawab kita semua lah untuk membuat ini menjadi menjawab tantangan-tantangan ini. Jadi kita harus bersinergi. Pemerintah tidak bisa sendiri, pihak kami pun dari sektor industri dan swasta tidak bisa berdiri sendiri untuk memberikan pelayanan itu, dan kita pun harus berkolaborasi dengan masyarakat. Tentunya hal yang sangat utama Mas Supri, implementasi IoT dan proses digitalisasi itu udah harus holistik, tidak bisa lagi hanya melihat satu faktor saja gitu. Kalau kita runut nih kan biar lagi seru tuh, ini singkatannya dari apa gitu ya, ini biar seru aja. Jadi digital, coba kita lihat ya apa saja yang harus kita siapkan. Dan dari keseluruhan framework digital ini kalau Bapak Ibu baca, ini di antara setiap selipan-selipan hurufnya ada Indosat. Bismillah, kita selalu ada di situ. Develop, kita harus memperkuat institusi dengan talent-talent digital. Sekarang tenaga muda itu mereka begitu dynamic, begitu smart ya untuk belajar hal-hal yang baru di dunia digital. Dan Indosat sebagai salah satunya tahun lalu melakukan proses untuk membuat sosialisasi dan merangsang agar generasi-generasi muda di sekolahan mulai melek coding. Mungkin awalnya yang memahami tentang bahasa coding itu hanya sekelompok orang, tetapi kita harus membuat bahasa coding itu menjadi bahasa komunikasi sehari-hari ya. Tahun lalu Indosat mengadakan ini Mbak, ID Camp. Jadi kita kumpulkan semua generasi muda mulai dari sekolah dan generasi muda yang juga sudah lulus sekolah. Kita kumpulkan, kita berikan pelatihan bagaimana memahami bahasa-bahasa digital saat itu, dan mudah-mudahan terus berkesinambungan. Lalu integrasi ekosistem pemerintahan swasta dan masyarakat. Tadi Ibu Airin juga sudah singgung, Pak Rizal dan Pak Semi juga sudah singgung. Ini semua tidak boleh lagi silo, ada di kotak-kotak masing-masing, tapi semua sistem yang terbentuk di masing-masing entitas sudah harus link satu sama lain. Tujuannya tentu tidak ada lain, tiada bukan membuat Indonesia bisa lebih kuat. Lalu grow, mengedukasi dan meningkatkan literasi digital masyarakat. Ini tidak boleh henti karena bagaimanapun proses literasi ini harus melalui proses yang sehat sehingga mereka itu melek digital, masyarakat kita mulai dari usia balita ya sampai dengan, kan kita sering melihat tuh anak-anak bayi udah mulai ngelihat iPad dan segala macam. Kayaknya kita juga harus mengedukasi dengan cara yang bijak ya, bagaimana memanfaatkan teknologi yang ada di kita. Lalu improve, memperkuat research dengan data analitik. Tadi sudah disinggung juga sama Pak Rizal. Kayaknya kita tanpa big data tidak akan bisa. Jadi
effortnya akan lebih banyak, waktunya juga akan lebih lama. Untuk teknologi, teknologi sudah banyak sekali, tetapi tugas kita untuk mengawinkan teknologi itu dengan kebutuhan yang tepat. Jadi tidak sembarang teknologi asal adopsi saja, karena pasti pemerintah juga kan secara finansial, baik di pemerintahan daerah ataupun pusat, dan kami juga di sektor swasta, tidak mungkin menghambur-hamburkan biaya dan harus betul-betul bijak, tepat sasaran gitu. Jadi memang harus ada pemilihan-pemilihan teknologi yang akan kita adopsi. Agile business process akan menjadi salah satu item yang membuat kita berhasil atau tidak melalui ini. Karena tidak mungkin kita secara baku menerapkan satu bisnis proses sementara dunia sendiri berubah sekarang. Yang tadinya kita mau memanfaatkan everybody go online, semuanya by virtual itu 2023, ternyata udah datang mulai dari bulan April, bulan Maret bahkan ya. Lalu learn, tentu saya rasa dari semua sektor yang ada di sini, baik pemerintah, swasta ataupun pihak yang saya lupa tadi menyebutkan, kita ada punya pihak edukasi ya, dari praktisi-praktisi Bapak Ibu dosen yang juga merupakan partner kita untuk terus melakukan benchmark dan diskusi-diskusi untuk bisa membuat proses pembelajaran ini bisa segera cepat. Optimalisasi IT untuk meningkatkan tata kelola itu sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan potensi pendapatan tentunya ya. Kalau dilihat dari sisi pandang government importance, pasti implementasi aplikasi e-government tadi sudah disinggung beberapa kali, itu akan semakin digunakan oleh masyarakat. Public service juga menjadi tuntutan tersendiri, nanti akan saya bisa terangkan pada saat kesempatan lain. Revenue serta efisiensi pasti juga secara bisnis, pendekatan bisnis menjadi juga perhatian dari pemerintah daerah lah yang untuk sekarang ini ya. Tentu dari semua aktivitas yang kita lakukan semuanya udah harus bisa dilihat dan dirasakan. Jadi nggak ada lagi kita semua playback gitu ya. Tapi apa yang ada sekarang bisa dilihat, bisa dirasakan, juga dibarengi dengan analitik yang sifatnya tuh intelijen sehingga para pemangku pemerintahan bisa membuat keputusan-keputusan yang tepat guna dan tepat sasaran. Jadi Indosat bisa memberikan, bukan cuma Indosat, saya rasa semua unsur sektor swasta juga harus mendukung untuk bisa terjadinya ini. Pastinya Indosat tidak akan jauh dari solusi IoT Indosat sekarang ini untuk mendukung implementasi Smart City. Tapi yang paling utama tadi Pak Semi sudah singgung, syarat Smart City itu adalah get connected. Jadi harus punya juga konektivitas, harus punya dahulu konektivitas. Dalam hal ini Indosat memberikan pelayanan, memberikan asistensi bagaimana membuat rencana-rencana untuk konektivitas itu. Dan juga ini Mas Supri, kita ada solusi City Dashboard Indosat, bukan hanya dashboard sehingga bisa melihat tampilan semua, tapi ini lebih integrated dan lebih intelijen lagi. Jadi berupa single window city, kita bekerja sama juga dengan Alibaba dan Clue. Di sana bisa kita lihat informasi situasi kota secara interaktif, jadi real time, saat itu bisa langsung kelihatan. Ada intelligence dan analitik, jadi tidak hanya satu arah, di sana dua arah, dan juga bisa membaca seperti tadi Mas Ivan bilang ya, artificial intelligence, face recognition dan lain-lain. Status laporan masyarakat juga sekarang sudah tidak lagi pasif, tapi bisa dua arah, interaktif. Jadi bukan cuma melaporkan, lalu nanti besok akan ada reply dari WhatsApp atau SMS bahwa laporan Anda sudah diterima, kami sedang tindak lanjuti. Bahkan pada saat yang bersamaan si pelapor bisa berbicara dan ngobrol dengan pihak-pihak pemerintahan. Tentunya hal-hal lain ya, seperti hal-hal yang seperti itu bisa membantu bagi pemangku jabatan tentunya, dalam hal ini pemerintah, untuk mengambil keputusan-keputusan penting. Misalnya kalau ada, mohon maaf, ada bencana-bencana, itu bisa cepat diambil keputusan untuk segera ditindaklanjuti. Lalu yang kedua, Smart City Mobile Application yang sangat light, sehingga pemerintah dimanapun, meskipun jaringannya tidak terlalu kuat, itu bisa akses ke sana. Jadi kita juga menjadi perhatian. Kan sekarang itu kan anak mahasiswa aja kan sekarang udah go ke Smart City loh Bapak Ibu. Jadi mereka sudah sangat aware dan tahu bahwa mereka berhak untuk ikut juga terlibat dalam hal-hal yang diberikan oleh pemerintah di daerahnya. Nah yang kedua, ini juga menjadi unggulan kita karena di sini bukan hanya bisnis yang kami bicarakan, tetapi lebih kepada social responsibility juga tentunya. Solusi penanganan COVID Indosat, kami sekali lagi tidak bekerja sendiri, kami melibatkan pihak-pihak yang memang berkompeten.
Jadi ada CCTV berbasis AI, body temperatur bisa langsung dilihat dan dikenali dari sisi tersebut, face recognition, kadang-kadang tadi seperti dibilang sama Mas Ivan, bisa jadi tidak harus lagi menanyakan tentang NIK dari KTP ya, karena sudah langsung bisa dikenali. Mask detection, karena everybody sekarang harus menggunakan masker dimanapun, nah itu bisa diidentifikasi juga langsung melalui CCTV. Ya kalau vehicle juga sama untuk menghindari kemacetan atau memprediksi apakah jalan itu akan macet atau tidak. Yang kedua, aplikasi untuk monitor membantu pasien yang sedang melakukan self isolation untuk update sampai di mana perkembangan kesehatannya. Lalu ada sistem juga pelaporan berbasis lokasi di mana yang melapor tempatnya dan seperti apa kondisinya. Dan itu bisa terus dipantau bila sudah memberikan konsen ya, dia memberikan izin bahwa oke, tolong pantau saya. Juga laporan kebutuhannya seperti ambulans, obat-obatan bisa diantar, perlu emergensi ambulans di mana, titiknya di mana, itu pemerintah kota bisa langsung mengidentifikasi di mana pasiennya dan di mana ambulan yang paling dekat di situ. Juga sistem tracking pasien menggunakan konsep big data, sistem notifikasi juga bagi petugas-petugas kesehatan dan sehingga bisa real time. Ya semua serba real time sekarang, seperti layaknya laporan live ya, live report, real time, semua bisa diberlakukan semua bisa didapat di solusi yang ini. Dan yang paling menarik itu kita punya solusi aplikasi Smart City untuk mengoptimalkan kelebihan-kelebihan dari kota tersebut, juga menjaga cost efisiensi karena sekarang semua pengeluaran harus tepat guna, tidak bisa lagi sektor-sektornya itu tidak bisa lagi sembarangan, tapi sudah memang harus tepat guna dan tepat sasaran. Untuk e-governance kita lebih punctual lagi karena di sana integrated, misalnya untuk permit application system ya, kita tahu semua kota mempunyai kebijakan pelayanan satu pintu, sekarang bukan cuma satu pintu Mas Supri, sekarang satu tangan, bahkan semuanya bisa diselesaikan di hanya satu tangan bagi masyarakat, baik laporan atau pemerintahan aplikasi lain seperti meminta surat-surat izin. Cost efisiensi tentunya kita bisa bantu dengan menggunakan smart teknologi untuk lighting, untuk bin, untuk vehicle, untuk connectivity, untuk semua solusi-solusi teknologi bisa kita gunakan dan bisa kita apply di situ. Yang saat lalu Indosat fokus kepada enterprise solution dan semua enterprise solution sekarang kita masukkan ke Smart City. Jadi Smart City sudah layaknya menjadi business entity sendiri ya, yang bisa beroperasi dengan maksimal. Public service pasti ini akan menjadi mainan baru bagi masyarakat pastinya, karena tadi udah ada lifestyle yang baru ya, semua serba di rumah, semua serba remote, pasti library saya rasa akan menjadi boom tersendiri. Everybody ingin mendapatkan informasi secepat mungkin, segera mungkin melalui akses dari mobile application yang tadi. Dan yang tak kalah menarik ini kita juga membuka pemerintahan kota untuk memperlebar dan memperbesar sektor bisnisnya. Mulai dari e-tax, kita sudah punya aplikasi untuk e-tax sehingga pemerintah bisa memantau distribusi dan retribusi dari pajak, pendapatan-pendapatannya serta laporan-laporannya. Kalau e-parking sebetulnya sudah dilakukan dari zaman dulu ya, tapi sekarang necessity-nya sudah ada. Kalau dulu kan kenapa saya harus e-parking, kan kayaknya lebih enak dikasih guide langsung oleh petugas parkir ya. Kalau sekarang e-parking udah menjadi necessity yang lumayan penting ya. Dan ini yang paling menarik adalah e-commerce untuk UKM, Mas Supri. Jadi kita menyiapkan semacam marketplace. Kita tahu kondisi e-COVID ini membuat anggota-anggota masyarakat itu akhirnya membuka peluang-peluang bisnis baru. Banyak sekali pemula-pemula yang pergi di bisnis dan juga para peserta, para pelaku UKM sebelumnya yang semakin merajai market. Kelihatannya sudah saatnya pemerintah kota mewadahi mereka, memberikan naungan serta lindungan dengan menyiapkan satu platform untuk marketplace. Jadi kita pertemukan, kan mereka juga tidak harus mencari pembelinya di mana. Lalu sporadis mereka membuat gerakan-gerakan menjual melalui WhatsApp dan lain-lain yang sekarang sudah secara interaktif ya, dan sangat kawan-kawan UKM ini sangat kreatif sekali membuka peluang-peluang baru itu. Ada baiknya nanti pemerintah kota itu menyiapkan satu marketplace sehingga kita pertemukan penjual dengan pembeli,
sehingga proses jual beli dan transaksinya itu akan lebih teratur, tidak akan ada yang terlalu dirugikan. Semuanya juga bisa dilakukan kemudian hari untuk analisa-analisa bagi pemberian kota yang dimaksudkan. Tentu juga tidak menutup kemungkinan dimungkinkannya itu link ke sektor finansial. Pasti para pebisnis pemula ini di UKM kan perlu juga dukungan finansial seperti halnya yang sekarang sudah diberikan oleh pihak Kemenq ya. Jadi pemerintah sekarang fokusnya sedang intens ke pembinaan UKM selain pada kesehatan, di luar kesehatan dan pendidikan. Nah, Indosat hadir di sini untuk memberikan solusi yang bisa langsung dipraktekkan gitu. Juga tentu kita sudah bekerja sama dengan pihak-pihak finansial seperti BPD atau Arta Jasa di sini, bahkan Alibaba sendiri ya tadi. Lalu dengan menggunakan teknologi yang Alibaba punya, kan tadi saya ceritakan bagaimana informasi mulai banyak terkumpul karena semua get connected, lalu semua aktivitas dilakukan secara digital. Dulu banyak sekali kegiatan offline-nya, sekarang semuanya kegiatan online, sehingga data berserakan di mana saja, itu udah mulai harus disimpan dan diatur. Dengan solusi hybrid cloud, itu bisa dipisahkan mana yang private, mana yang public. Kalau yang public kan masyarakat juga harus mudah mengaksesnya. Nah, Alibaba tadi sudah melalui Mas Ivan sudah menerangkan dengan dengan sangat detail mengenai kelebihan-kelebihan dari cloud tersebut. Ini People Mobility Dashboard, tadi Pak Rizal mengingatkan kita kayaknya sudah saatnya kita bergerak di dunia big data, menggunakan teknologi big data. Semua data bisa dikumpulkan dan bisa dipelajari, analitiknya serta pola-polanya itu bisa dikenali sehingga pemerintah kota bisa membuat kebijakan atau program-program yang lebih tepat sasaran dan tepat guna. People Mobility Dashboard ini memungkinkan juga diimplementasikan untuk sektor kesehatan. Bila kita mengetahui, pemerintah kota mengetahui terutama Departemen Kesehatan yang memiliki responsibility serta kewenangannya lebih tinggi dibandingkan sektor lain di pemerintahan, itu bisa mengikuti mobility yang dilakukan oleh beberapa kelompok orang sehingga pencegahan penyebaran agar tidak lebih menyebar itu bisa dihindari dengan cepat. Pastinya Indosat akan terus seperti rumah tumbuh Mas Supri, karena yang namanya digital teknologi itu tidak berhenti di satu titik. Kita terus melebarkan sayap dan belajar terus, bekerja sama dengan banyak partners yang strategik, dan juga tidak lupa kalau Indosat selalu mencoba mencari ada tidak sih lokal person, lokal entitas yang orang Indonesia sendiri yang bisa bekerja sama dengan kami, sehingga memang betul-betul tumbuh ekonomi di Indonesia dan bisnis di Indonesia.